Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasus ijazah palsu sudah ditarik, ditutup lah istilahnya ya, tutup sementara. Nah, tapi sepertinya debris-debrisnya tuh masih ada lah ya, sampah-sampahnya tuh masih ada. Nah, saya sekedar mau ngasih ilustrasi tentang yang mereka yang masih punya persepsi salah soal dalil mereka yang menuduh harus menunjukkan bukti. Nah, contohnya gini. Februari 2022 kemarin ada berita, ada orang melapor orang mempunyai SIM palsu. Nah, polisi memproses itu. Bagaimana caranya orang itu bisa melapor? Apakah dia punya SIM asli orang tersebut sehingga laporannya diproses? Kan katanya yang menuduh harus punya bukti. Oke. Terus bulan Juli tahun 2021 ada juga berita warga melapor ada orang punya ijazah palsu. Nah, bagaimana itu bisa diproses? Apakah yang melapor itu dia punya ijazah asli sehingga dia bisa nuduh orang itu palsu? Tidak, semuanya nggak punya aslinya karena memang nggak ada aslinya. Nah, apakah polisi telah menyalahi dalil? Mereka yang menuduh harus menunjukkan bukti-bukti? Juga tidak. Kenapa? Karena bukti-bukti kecurigaan, fotokopi itu juga bisa menjadi bukti awal yang nanti diproses di pengadilan, dibuktikan. Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Bambang itu kaidah dan metodenya sama seperti yang dilakukan polisi ini, 100% sama. Dia punya kecurigaan, terus dia punya fotokopi, itu dilaporkan, digugat di pengadilan. Nah, sama seperti itu. Tidak ada yang melanggar kaidah itu sebenarnya. Nah, terus nanti tinggal pengadilan membuktikan. Contoh kasus lainnya umpamanya, ada orang menuduh kamu memakai jam tangan palsu. Nah, bagaimana solusinya? Ya, kamu ke orang yang kompeten untuk menunjukkan bahwa ini asli. Tinggal kasih juga bukti-bukti pembelian. Nanti orang kompeten menunjukkan, oh ini asli. Kalau itu asli, berarti kamu bisa nuntut balik orang yang menuduh. Kalau itu palsu, berarti kamu salah. Nah, itu adalah prinsip dan cara yang ditempuh yang paling umum di dunia, dimanapun ya seperti itu. Bukannya kita dituduh punya palsu, terus kita balik nuduh yang nuduh. Mana buktinya kamu? Ya, kamu punya gak yang aslinya sehingga nuduh ini palsu? Ya nggak seperti itu. Karena yang kita punya bisa jadi palsu, bisa jadi asli. Nah, kalaupun umpamanya orang yang menuduh itu menunjukkan jam tangan aslinya, itu nilainya cuma nilai pembanding, bukan nilai proving. Proving kita jam tangan kita asli atau palsu. Untuk memprove bahwa jam tangan kita asli atau palsu, harus ada pihak ketiga kompeten yang menentukan. Nah, misalnya karena ini udah dilaporkan ke pengadilan, nah nanti pengadilan yang memeriksa, jam tangan kita diperiksa, jam tangan itu sebagai pembanding diperiksa, nanti ditentukan mana yang asli, mana yang palsu, begitu. Nah, jadi mereka yang selama ini nyodorkan ijazah, nunjukkan ijazah, itu cuma punya nilai pembanding, nggak punya nilai proving benar atau salahnya. Nah, makanya seperti itu. Nah, oke lah, tapi kan karena kasus ini udah ditutup, karena dengan alasan Pak Bambang ditahan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang yang ditahan itu kehilangan semua haknya? Padahal kan tidak, masih ada salah satu hak, yaitu hak ditangguhkan penahanan. Nah, kenapa itu saya nggak tahu lah ya. Saya sekedar mengasihkan proses seperti prosesnya gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.